Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang ibu cintai dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebuah topik yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya, memiliki perjalanan panjang dalam menerima dan mengembangkan Islam. Proses ini dimulai sejak kedatangan para pedagang dan ulama dari berbagai wilayah yang membawa nilai-nilai Islam dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kita akan membahas beberapa teori tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim dari Gujarat, India. Wilayah penyebarannya yaitu pesisir barat Sumatera seperti Aceh dan kemudian ke Jawa. Teori kedua yaitu teori Makkah. Islam masuk langsung dari Makkah, Arab Saudi melalui ulama dan pedagang yang datang ke Indonesia. Wilayah penyebarannya yaitu wilayah Aceh, Sumatera, dan beberapa daerah di Jawa. Teori ketiga yaitu teori Persia, di mana Islam masuk melalui pedagang dan ulama dari Persia, Iran dengan pengaruh Sufisme yang kuat. Wilayah pesisir utara Jawa seperti Gresik dan Demak serta daerah Maluku. Yang keempat yaitu teori Cina. Islam masuk melalui pedagang muslim dari Tiongkok yang berdagang di Indonesia. Wilayah penyebarannya yaitu wilayah pesisir utara Jawa seperti Semarang, Cirebon, dan sekitar pantai Jawa. Teori yang terakhir yaitu teori maritim. Islam masuk melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan Indonesia dengan wilayah muslim di timur tengah India dan Asia Tenggara, wilayah pesisir Indonesia seperti Aceh, Maluku, dan Jawa. Selanjutnya ada jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada jalur perdagangan, pernikahan, jalur politik, jalur kesenian, pendidikan, dan juga jalur tasawuf, sufisme. Ya, di mana jalur perdagangan ini para pedagang Arab, Persia, India, dan Tiongkok membawa Islam melalui jalur perdagangan maritim yang ramai Indonesia. Pertukaran budaya dan agama terjadi melalui interaksi yang intensif di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Aceh, Maluku, dan Sumatera. Jalur pernikahan, Islam masuk melalui pernikahan antara pedagang atau ulama muslim dengan masyarakat lokal. Perkenalkan ajaran Islam dalam keluarga dan masyarakat. Jalur politik, Islam disebarkan melalui dukungan kerajaan-kerajaan yang memeluk Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram yang menjadikan Islam agama resmi. Kemudian ada jalur kesenian, Islam diperkenalkan melalui seni budaya lokal, wayang, gamelan yang dipadukan dengan ajaran Islam membuatnya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ada jalur pendidikan, Islam disebarkan melalui pesantren sebagai lembaga pendidikan di mana para ulama mengajarkan agama kepada masyarakat luas. Terakhir ada jalur tasawuf, ajaran tasawuf yang lebih spiritual dan damai disebarkan oleh para ulama sufi yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kemudian ada peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam. Sebenarnya banyak tokoh, di sini Ibu akan menjelaskan 3 tokoh diantaranya, yakni ada Syekh Nurdin Araniri, dan kemudian dilanjutkan dari beberapa tokoh Wali Songo, yaitu ada Sunan Kalijaga dan juga Syekh Syarif Hidayatullah atau disebut juga Sunan Gunung Jati, di mana Syekh Nurdin Araniri ini tokoh ulama yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Aceh. Beliau dikenal karena ajarannya yang tegas dan kemampuannya dalam debat. Kemudian ada Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang dikenal dengan pendekatan dakwah yang unik, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Jawa. Terakhir yaitu ada Syarif Hidayatullah yang disebut juga Sunan Gunung Jati, berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan membangun kesultanan di Cirebon. Adapun kontribusi Wali Songo dalam penyebaran Islam yaitu dari segi pendidikan, dakwah, dan juga budaya. Pendidikan, Wali Songo membangun pesantren dan lembaga pendidikan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat dengan pendekatan yang mudah dipahami dan diterima. Melalui dakwah, mereka melakukan dakwah secara santun dan toleran, menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian budaya, Wali Songo memanfaatkan seni dan budaya lokal untuk menyebarkan pesan-pesan Islam seperti melalui wayang kulit, musik, dan seni rupa.
Selanjutnya ada perkembangan Islam di kerajaan-kerajaan Nusantara, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai abad 13, ada Kerajaan Demak abad 15, ada Kerajaan Mataram abad ke-16, dan terakhir Kerajaan Aceh abad 16 sampai 19. Kemudian ada peran ulama dalam pemantapan ajaran Islam. Ini dari segi pendidikan, para ulama membangun pesantren dan lembaga pendidikan untuk mendalami dan mengajarkan ajaran Islam. Dakwah, mereka terus melakukan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam dengan berbagai metode yang sesuai dengan zaman. Kemudian ada ijtihad, ulama menggunakan ijtihad untuk menafsirkan ajaran Islam dan menyesuaikan dengan konteks zaman dan budaya. Dan kemudian ada tasawuf, membantu dalam memahami Islam secara spiritual, menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah agama. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, membentuk tradisi, norma, dan tata nilai masyarakat. Yang kedua, budaya. Islam bercampur dengan budaya lokal, melahirkan tradisi dan kesenian Islam yang khas Indonesia. Yang ketiga, sosial. Islam mempromosikan nilai-nilai sosial seperti persaudaraan, toleransi, dan keadilan. Yang keempat, politik. Islam berperan dalam kehidupan politik Indonesia, mendorong keadilan sosial dan pemerintahan yang adil. Kesimpulan dan refleksi, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas bangsa Indonesia. Perjalanan panjang masuknya Islam ke Indonesia menunjukkan bahwa Islam telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Nilai-nilai Islam yang toleran dan terbuka serta disesuaikan dengan budaya lokal telah membantu Islam berkembang dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kita dapat belajar dari sejarah dan terus menjaga toleransi, persatuan, dan nilai-nilai luhur Islam untuk kemajuan bangsa. Semoga kita dapat belajar dari sejarah ini untuk terus menjaga toleransi, persatuan, dan nilai-nilai luhur Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.